alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Inti jiwanya cukup stabil. Itu hanya sangat menentang karena diprovokasi. Namun, itu tidak goyah sama sekali. Ini adalah berkah di antara semua kemalangan. Lia sudah melakukan yang terbaik untuk membantu Huo Yuhao. Suaranya sudah serak karena bernyanyi, tetapi dia masih melanjutkan. Karena bantuannya, Huo Yuhao benar-benar fokus pada kendalinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia mencoba metode kultivasi ini sebelum dia bergabung dengan Lia. Namun, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa bertahan sampai titik ini. Cahaya terang melintas dari tubuhnya. Kekuatan jiwa Ice Ultimate yang dirilis oleh Ice Empress kuat dan makmur. Setiap kali, dia berhasil memblokir sebagian besar kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ini bukan hanya kekuatan Ultimate Ice lagi. Ada juga kekuatan asal spiritual Permaisuri Es. Hanya dengan menambah kekuatan rohaninya, dia bisa berhasil melawan. Kekuatan jiwa di sekitar kristal es Snow Empress terus-menerus dicurahkan. Pada saat ini, dia sepertinya mengabaikan fakta bahwa Huo Yuhao mungkin bisa menderita rasa sakit luar biasa. Dia benar-benar melakukan hal sendiri. Raja Beruang Es juga hampir mencapai batasnya. Dia melindungi lorong, tulang dan organ dalam Huo Yuhao. Namun, dua kekuatan yang berputar ke arah yang berbeda masih intens menyerang tubuh Huo Yuhao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao masih bisa bertahan, tetapi tubuhnya berada di ambang kehancuran. Meskipun tubuhnya telah ditingkatkan oleh Life Gold, dan dia memiliki energi kehidupan yang sangat besar, kekuatan kekerasan di tubuhnya pada akhirnya terlalu banyak untuk ditanggung oleh tubuh manusia. Lorong-lorongnya hampir robek, dan organ-organ dalamnya juga berada di ambang kegagalan ketika diperas dan didistorsi. Namun, Huo Yuhao tidak bisa melakukan hal lain selain bertahan. Darah sudah mulai keluar dari mulutnya. Ini adalah tanda kapilernya pecah. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan yang berusaha dikandungnya, dan inti jiwa rohaninya akan hancur berantakan sebagai hasilnya. Kristal es Snow Empress bersinar sedikit, tepat saat dia akan bergerak. Tiba-tiba, dantian Huo Yuhao menyala. Setelah ini, lapisan cahaya keemasan dengan cepat muncul dari dantiannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Entah itu kekuatan spiritual yang dilepaskan dari inti spiritualnya atau kekuatan es tertinggi di dadanya, mereka tidak bisa mencegah kekuatan emas ini muncul. Ini karena kekuatan emas ini benar-benar menyatu ke dalam darah Huo Yuhao. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lorong-lorongnya telah berubah sepenuhnya menjadi keemasan. Bahkan darah dan organ dalamnya berubah menjadi emas. Dari luar, Huo Yuhao seperti patung emas, bersinar terang dengan cahaya keemasan. Selain itu, ada lapisan sisik di kulitnya. Timbangan ini juga merupakan emas murni. Mereka berangsur-angsur berkembang sampai menutupi seluruh tubuhnya. Hanya wajahnya yang terlihat seperti manusia. Itu adalah sisik naga. Ya, itu benar, itu adalah sisik naga. Sisik naga radian suci. Rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya sedikit berkurang. Huo Yuhao juga sangat heran. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Invasi emas menyebabkan lorong, tulang, dan organ dalamnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Selain itu bahkan langsung menyatu dengan tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya. Itu adalah aura cahaya yang sangat akrab. Namun, itu bukan berasal dari naga emas Wang Qiwer atau singa emas bermata tiga. Sebagai gantinya, naga suci berseri-seri. Iya, ini jelas kekuatan naga suci Radiant. Selain itu, ini tidak seperti naga suci Radiant yang bisa diubah oleh senior tertua. Kekuatannya jauh lebih murni dan lebih padat daripada senior yang tertua. Jangan bilang ini kekuatan guru, apakah itu mungkin? Akademi Shrek, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut. Pohon emas. Cahaya keemasan yang lembut bersinar dari pohon emas. Semua orang bisa merasakan gelombang lembut yang datang dari cahaya keemasan. Semua tua-tua berjalan keluar dari Pulau Sigan. Mereka datang di depan pohon emas, termasuk Xian Liner. Bola cahaya keemasan naik dari pohon emas, dan melayang di atas Paviliun Dewa Laut.
Penatua Song memusatkan pandangannya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam bola cahaya keemasan, dia bisa merasakan aura akrab yang datang dari itu. Bola cahaya keemasan berhenti di udara, dan sepertinya menyambut semua penatua. Setelah ini, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, dan terbang menuju Sekte Tang. Penatua Xuan diam-diam berjaga di luar laboratorium Huo Yuhao. Ketika kekuatan emas Huo Yuhao dipanggil, Penatua Xuan segera merasakannya dari luar. Ini adalah sungguh kekuatan cahaya yang kuat. Namun, sejak kapan Yuhao memiliki kekuatan yang begitu kuat? Huo Yuhao secara alami tidak bisa memberinya jawaban. Penatua Xuan hanya mengungkapkan tatapan tidak yakin di matanya. Pada saat ini, aura baik hati melanda. Cahaya keemasan bersinar, dan sebuah proyeksi muncul dari udara tipis di depan Penatua Xuan. Penatuamu, Penatua Xuan melompat hampir seketika, dan terkejut ketika dia melihat proyeksi di depannya. Penatuamu tersenyum pada Penatua Xuan dan mengangguk padanya. Setelah ini, dia melayang di depannya dan dengan lembut menepuk pundaknya. Sebuah pikiran juga ditransmisikan ke kepala Penatua Xuan. Shrek akan bergantung padamu di masa depan. Xuan kecil, hati-hati. Petik 2. Sebelum Penatua Xuan dapat mengatakan apa-apa, proyeksi emas bahwa Penatuamu telah berubah terbang melewatinya dan melalui pintu logam. Tubuh Elder Xuan bergetar hebat. Setelah ini, perasaan tak menyenangkan muncul. Dia hanya bisa berteriak, Penatuamu. Dia dengan cepat berbalik. Ketika dia melihat pintu baja besar di belakangnya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Proyeksi emas yang diubah oleh Penatuamu diam-diam muncul di laboratorium, di depan Huo Yuhao. Dia mengungkapkan ekspresi damai di wajahnya saat dia melihat Huo Yuhao berjuang. Nah, kamu telah memilih jalan yang sangat sulit untuk memulai. Namun, apa yang Anda lakukan adalah benar, apakah itu untuk Shrek atau ketiga kekaisaran? Hampir tidak mungkin bagi manusia untuk berkultivasi menggunakan yin yang komplement. Saya akan bantu kamu. Petik 2. Cahaya keemasan menyala, dan Penatuamu kembali berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan menyerbu langsung ke kepala Huo Yuhao. Kelembutan dan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh Huo Yuhao. Dia dalam siksaan dan rasa sakit sebelumnya, tapi itu sangat menenangkan sekarang. Huo Yuhao menghela nafas lega dan hampir pingsan saat dia segera santai. Namun, kekuatan yang hangat dan ramah itu segera menelan kekuatan spiritualnya dan membuatnya tetap dalam kondisi saat ini. Kekuatan spiritualnya segera tenang. Guru, ini benar-benar kamu. Ketika Huo Yuhao melihat Penatuamu di laut spiritualnya, dia segera menjadi sangat emosional. Kekuatan rohaninya terbentuk dan berubah menjadi proyeksi dirinya. Proyeksi ini diperlihatkan. Penatuamu tersenyum ketika dia melihat muridnya yang tertutup. Dia tersenyum dan membiarkan Huo Yuhao bersujud. Setelah ini, dia melayang ke depan dan tiba di depannya. Dia membelai kepalanya dengan lembut. Nah, kemarilah. Huo Yuhao berdiri dan menatap Penatuamu. Entitas rohaninya tidak bisa menangis, tetapi perasaan bahagia menyebar darinya. Perasaan melihat orang yang dicintai ketika seseorang dalam rasa sakit yang luar biasa tak terlukiskan. Huo Yuhao merasa dilindungi dengan Penatuamu. Guru, Huo Yuhao terisak. Penatuamu tersenyum dan berkata, jangan seperti anak kecil lagi. Yuhao, kamu sudah dewasa. Anda telah melakukan yang luar biasa. Anda telah melakukan jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Sebagai gurumu, aku bangga padamu. Petik 2. Meskipun aku tidak berada di sisimu selama bertahun-tahun, aku telah mendengar sebagian besar hal yang terjadi padamu dari Little Xuan. Saya juga secara pribadi mengamati Anda sendiri. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Guru, Huo Yuhao memanggil sekali lagi. Penatuamu berkata, kali ini, Anda memilih pelengkap yin yang untuk diolah. Meskipun ceroboh, pada tingkat tertentu tidak salah. Shrek membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk mengubah situasi. Orang seperti itu tidak muncul selama bertahun-tahun. 10.000 tahun yang lalu, leluhur kita Tangsan menggunakan kemampuannya untuk mengubah situasi, membangun fondasi Shrek. 10.000 tahun kemudian, saya percaya Anda memiliki potensi itu juga. Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa kamu mengaktifkan kekuatan pil naga di tubuhmu,
aku tidak akan tahu kamu mampu melakukan ini. Karena Anda sudah melakukannya, saya akan membantu Anda dalam perjalanan ini. Petik 2. Huo Yuhao tercengang ketika dia melihat Penatuamu. Penatuamu mengangguk dan berkata, Xiao Yao yang seharusnya membantu Anda mengkonsumsinya. Anda seharusnya melihatnya sekali sebelumnya. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang Kaisar Naga Douluo, Long Xiao Yao? Huo Yuhao tercengang ketika dia melihat Penatuamu. Penatuamu menjawab, ya, saya adalah orang yang memintanya untuk memberi Anda pil naga ketika waktunya tepat. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, bukankah dia dari gereja Roh Kudus? Dia milik penguasa roh jahat. Mengapa dia membantu kami? Petik 2. Penatuamu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Xiao Yao bukanlah tuan roh jahat. Dia adalah jiwa yang miskin. Dia terjebak oleh cinta. Saya tidak punya pilihan selain keluar dari itu, tapi dia sudah terjebak. Karena beberapa kesalahan yang dia lakukan di masa lalu, dia memilih untuk menebusnya. Itu sebabnya semuanya seperti ini. Namun, dia masih seorang guru jiwa dari 3 kekaisaran. Sebelum saya meninggal, saya bertemu dengannya, memberikan pil naga kepadanya, dan memohon kepadanya untuk memberikannya kepada Anda ketika waktunya tepat. Pada saat yang sama, saya juga memintanya untuk melindungi Anda jika Anda dalam bahaya. Petik 2. Lindungi aku. Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas rasa sakit karena ditusuk berkali-kali. Penatuamu tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, jika dia ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia diam-diam melindungi Anda, saya takut bahwa gereja Roh Kudus tidak akan berurusan dengan Anda dengan cara ini. Anda akan mengerti di masa depan. Adapun pil naga. Petik 2. Penatuamu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya kebetulan menemukan pil naga di reruntuhan kuno dahulu kala. Itu adalah bangkai dari jenis binatang naga roh raksasa. Jika saya tidak melihat secara salah saat itu pasti naga cahaya, musuh alami para naga kegelapan, yang dimiliki di Tian. Setelah sekarat, esensi dan energi naga cahaya secara alami menjadi pil naga. Namun, karena energi di dalam pil ini sangat keras, manusia tidak dapat menyerapnya ke dalam tubuh kita secara langsung. Petik 2. Setelah memperolehnya, saya telah menyimpannya bersama saya selama ini. Meskipun saya tidak dapat menelan energinya secara langsung, sejumlah besar energi di dalamnya masih sangat bermanfaat untuk kultivasi saya. Dengan bantuannya, saya dapat membangun karunia bawaan saya, dan mempercepat pelatihan dan pengembangan saya. Saya meminjam energi dari pil naga untuk pelatihan saya sampai ke peringkat 98, ketika saya akhirnya membentuk inti jiwa kedua saya dengan teknik resonansi. Jika tidak, saya mungkin bahkan tinggal di peringkat 98 lebih lama dari Xuanzi. Petik 2. Karena itu, bisa dikatakan bahwa kelahiran setiap Douluo utama hadir dengan kehadiran keberuntungan yang sangat besar. Itu benar bagi saya, dan saya percaya itu adalah cara yang sama untuk Xiao Yao dan Ye Sisui. Petik 2. Aku sebenarnya sudah mencoba membantu orang lain dengan pil naga ini. Namun, selalu gagal. Tubuh mereka tidak bisa menahan aura yang mendominasi. Lebih sering daripada tidak, jiwa bela diri mereka juga tidak sesuai dengan energinya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyimpan pil naga dalam tubuh saya, dan menggunakan kekuatan jiwa Radiant Holy Dragon saya untuk memperbaikinya. Proses mengubah energi di dalam pil itu sangat lama. Itu tetap di dalam tubuh saya selama hampir 100 tahun. Petik 2. Anda mungkin tahu tentang sisa acara yang terjadi setelahnya. Saya bertengkar hebat dengan Du Buxi, pemimpin sekte tubuh sekte, dan meninggalkan pertempuran dengan beberapa luka berat. Saat itu, saya ingin mencari Sisui karena beberapa alasan khusus, dan harus pulih dengan cepat. Saya segera memikirkan pil kebon, yang telah saya sempurnakan sejak lama. Saya percaya bahwa itu tidak akan lagi menjadi masalah bagi saya untuk menelan energinya. Karena itu, saya mencoba mengosongkan semua energi pil ke dalam tubuh saya. Saya percaya bahwa saya mungkin bisa memperingatkan para dewa di dalam alam dewa dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan mereka jika saya bisa melakukannya. Petik 2. Sayangnya, aku masih meremehkan jumlah energi dan esensi penuh yang bisa dimasukkan oleh naga raksasa ke dalam pil naga. Setelah menyerap energinya sebentar, saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika saya berada di puncak saya,
pil naga tidak dapat menyakiti saya. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa aura yang keras dan mendominasi di dalamnya telah menghilang. Saya tidak berharap itu menyembunyikan diri di dalam pil. Setelah saya mulai menelan energi itu dengan cepat melepaskan diri untuk menyebabkan kekacauan dalam tubuh saya setelah merasakan bagaimana saya telah dilemahkan oleh Dubusi. Petik 2. Awalnya saya jauh lebih kuat dari dia. Meskipun saya terluka parah, saya tidak terluka dengan cara yang sangat serius. Namun, menyerap pil naga adalah kesalahan besar. Itu merusak organ dan sumber energi saya, yang menyebabkan saya menjadi seperti saya di kemudian hari. Saya hampir mati dalam proses mencoba menekan pil naga. Namun, kemarahan dan kekerasan di dalam pil telah merusak tubuh saya. Saya pada dasarnya menghabiskan beberapa dekade berikutnya dalam hidup saya melawan kemarahan dan kekerasan pil kebon, sampai tubuh saya mulai merosot. Petik 2. Namun, setelah memperbaiki pil selama 100 tahun dan menyerap semua amarah dan kekerasan di dalamnya, energi di dalam pil telah dimurnikan. Sekarang bisa diserap oleh pembudidaya yang tidak memiliki jiwa bela diri naga. Karenanya, saya awalnya ingin memberikannya kepada Bebe. Dengan bantuannya, Bebe akan memiliki peluang bagus untuk menjadi douluo utama di masa depan. Namun, kebetulan aku bertemu denganmu. Ketika saya menyadari Anda memiliki jiwa bela diri ultimate, saya segera berubah pikiran. Ini karena aku tahu betapa sulitnya berlatih dengan jiwa bela diri pamungkas pada tahap awal. Meskipun berlayar sangat mulus selama tahap peralihan, akan menjadi sangat sulit lagi ketika pembudidaya mencoba membentuk inti jiwa keduanya untuk menjadi douluo utama. Jika Anda hanya mengandalkan diri sendiri, tubuh Anda akan berjuang untuk menahan dampak dan kekuatan ketika Anda mencoba membentuk inti jiwa kedua Anda. Karenanya, saya memutuskan untuk memegang pil naga dan mengamati situasi Anda sebelum membuat keputusan. Petik 2. Kinerja dan potensi Anda benar-benar membuat saya terkesan. Selain itu, Anda adalah orang yang sangat baik yang menghargai kerja keras. Karena itu, sebelum saya meninggal, saya memutuskan untuk memberikan pil ini kepada Anda. Namun, energi di dalam pil itu pada akhirnya terlalu merusak bagi Anda untuk diserap secara langsung. Juga, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyerapnya saat itu. Jadi, saya mencari Xiao Yao, dan memintanya untuk mengambil Anda atas nama saya. Saya menyuruhnya untuk menyerahkan pil naga kepada Anda pada saat yang tepat. Petik 2. Jika tebakanku benar, kamu pasti hampir terbunuh oleh serangannya ketika kamu bertemu dengannya sebelumnya. Namun, Anda harus mengerti bahwa dia tidak menargetkan Anda. Ia hanya ingin memastikan tubuh Anda tetap kosong dan bersih dari segala kotoran. Energi dalam pil kebon tidak seharusnya menyatu dengan kekuatan jiwamu. Itu seharusnya menyatu ke dalam darahmu. Ini akan memberi Anda beberapa kemampuan yang dimiliki naga, dan memungkinkan Anda untuk membebaskan diri dari keterbatasan manusia Anda. Dengan talenta dan hadiah yang Anda miliki, saya yakin bahwa pil naga akan memberi Anda peluang bagus untuk menciptakan keajaiban. Petik 2. Namun, saya tidak berharap hari ini akan tiba begitu cepat. Selain itu, keputusan Anda juga melampaui apa yang kami harapkan dan rencanakan. Saya tidak percaya Anda memilih untuk menggunakan teknik yin yang komplement. Kamu benar-benar berani. Anda harus tahu berapa banyak binatang jiwa yang gagal dan mati setelah memilih jalan ini. Ini adalah jalan yang tidak bisa dilalui, bahkan dengan ketangguhan jiwa binatang buas. Namun Anda tetap mendukung keyakinan Anda, dan ingin melakukannya dengan tubuh manusia. Dengan keberanian dan tekad yang Anda miliki, saya bangga menyebut Anda murid saya. Karena Anda telah memilih jalan ini, sebagai guru Anda, saya harus membantu Anda terlepas dari apa yang diperlukan. Sekarang setelah energi di dalam pil naga telah habis, Anda dapat terus mengolahnya sementara saya mengendalikannya dan membantu Anda menggabungkannya ke dalam darah Anda. Ini akan memungkinkan Anda untuk memiliki kekuatan fisik naga, dan sangat meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Petik 2. Iya, terima kasih guru. Huo Yuhao bisa merasakan perasaan hangat yang membesarkan hati di dalam hatinya. Meskipun gurunya mungkin mati dalam arti fisik, dia tidak pernah berhenti merawatnya. Bahkan, penatuamu sudah memikirkan jalan di depan, dan telah membuat rencana untuk membuat segalanya lebih mudah baginya. Huo Yuhao tahu dia hanya bisa membayar gurunya dengan memastikan kelangsungan hidup dan kemakmuran Akademi Shrek. Aura lembut penatuamu menyatu dengan cepat ke dalam darah Huo Yuhao.
Energi tidak stabil dari pil naga mulai beredar di lorong-lorong Huo Yuhao di bawah bimbingan Penatua Mu. Beberapa energi mistis mulai menyatu dengan organ-organ dalamnya juga. Kecepatan di mana mereka melebur sangat cepat. Sisik pada tubuh Huo Yuhao mulai menjadi runcing saat mereka tumbuh lebih tebal dan lebih besar. Ketika fluktuasi kekuatan jiwa lembut beredar melalui udara di sekitarnya, atmosfer seluruh laboratorium tampak tenang setelah munculnya pil naga. Kristal es yang dibentuk oleh permaisuri salju tampaknya tidak lagi berada di ambang kelelahan. Itu hanya terus mengendalikan inti jiwa kedua Huo Yuhao secara stabil dan berkelanjutan. Inti jiwa terus menyerap kekuatan Ultimate Ice saat ia berputar ke arah yang berlawanan sebagai inti jiwa spiritual Huo Yuhao dengan cara yang ditentukan. Karena kekuatan yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual sedang dibatasi oleh Huo Yuhao, itu akhirnya tidak dapat mengganggu pembentukan inti jiwa Ice Ultimate. Namun, inti jiwa spiritual tidak pernah berhenti bertarung melawan Huo Yuhao karena melepaskan fluktuasi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang tubuhnya. Namun, kekuatan pil kebon benar-benar hebat. Huo Yuhao hanya merasakan energi berlimpah melonjak di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak oleh fluktuasi spiritual. Namun, sekarang jauh lebih mudah baginya untuk menahan tekanan. Meskipun itu masih menyakitkan, dia tidak lagi merasa seperti akan hancur. Ketika setiap detik dan menit terus berlalu, Huo Yuhao mulai menjadi jauh lebih santai. Tiba-tiba, aura Penatua Mu menghilang, karena seluruh tubuh Huo Yuhao memakai warna emas yang seragam. Inti jiwa di dadanya telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Sekarang menyerupai kristal es biru karena kecepatannya terus meningkat. Karena Huo Yuhao sekarang mampu menahan dampak yang lebih besar, permaisuri salju telah memutuskan untuk mempercepat proses pembentukan inti jiwa. Semakin cepat prosesnya berakhir, semakin sedikit rasa sakit yang harus diderita Huo Yuhao. Namun, keadaan damai ini tidak berlangsung lama. Segera, rasa sakit mulai mengintensifkan lagi. Kekuatan dalam inti jiwa spiritual tampaknya tak ada habisnya ketika mulai meluncurkan serangan yang semakin intens pada inti jiwa kedua Huo Yuhao. Sensasi menyakitkan yang sudah dikenalnya sepertinya telah kembali. Huo Yuhao tahu dia harus bertahan melalui ini tidak peduli apa, terutama setelah gurunya membantunya menarik sekali dengan kekuatan pil naga. Huo Yuhao mencoba bertahan dengan setiap ons energi di dalam tubuhnya. Namun, menjadi semakin sulit baginya untuk mengendalikan inti jiwa rohaninya. Ini karena kedua kor jiwa harus terus terlibat dan berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan teknik pelengkap Yin Yang. Saat inti jiwa keduanya menjadi lebih kuat, kekuatan spiritual permaisuri es meminta Huo Yuhao untuk melepaskan dari inti jiwa rohaninya harus menjadi lebih besar. Saat inti jiwa spiritual melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual, semakin sulit bagi Huo Yuhao untuk mengendalikannya. Sesuatu dapat terjadi dengan inti jiwa spiritual pada titik manapun. Setelah membuatnya gelisah untuk jangka waktu yang lama, inti jiwa spiritual, yang baru saja mulai menjadi stabil, mulai bergetar dan kehilangan stabilitasnya.